Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, lanjut lagi teman untuk update info dari SSS Gavan Infinity di link 1 episode 706. Yes, kali ini kita akan bahas untuk cast yang ada di SSS Gavan Infinity ya teman ya, serta detail lebih lanjut soal karakternya ya teman. Ini pastinya sangat seru ya teman ya, karena pastinya cast-cast di Gavan ini tuh surprisingly sangat menyegarkan sekali ya teman. Ibaratnya project pertama ya, udah langsung dikasih 10 ya, 9 manusia dan satunya itu kayak robot ya teman ya. Dan itu juga pastinya kita tunggu feelingnya ya teman, apa cuman Gavan dance-nya doang ya, atau ada feeling lainnya ya teman ya. Soalnya pastinya kayak ini masih sedikit ya teman, masih kayak berapa orang aja tapi tetap rame ya teman ya. Oke, jadi ini sih penasaran banget ya teman. Langsung aja kita mulai. Oke teman, langsung kita bahas untuk cast dari SSS Gavan Infinity ini teman. Kita mulai dari tim Infinity dulu ya, karena dari tadi itu tidak ada suara castnya ya. Jadi langsung aja kita mulai dari Reiji Doki yang diperankan oleh Kohei Nagata. Jadi dia itu tergabung nih dalam Galactic Federation Police bagian record dan juga investigator ya teman. Jadi pastinya punya divisi-divisinya nih dari GFP namanya ya. Jadi dia adalah seorang penyelidik yang bertugas di bagian arsip cabang bumi kepolisian Federasi Galaksi. Wih, ini ketemu di Ranger nggak nih ya kan ya? Soalnya kan di Ranger aja kan Space Patrol Data ya teman ya. Oke. Seorang pria yang dipenuhi rasa keadilan yang membara dan selalu jujur pada amarahnya sendiri. Wih, mungkin ini kayak shonen gitu ya termnya, atau mungkin bisa ada jati dirinya gitu ya. Dan di sini katanya ya, dia bergabung dengan kepolisian Federasi Galaksi karena pengaruh sang guru. Oh, oke. Jadi saya hampir aja mikir atau ini ceritanya kayak Ultraman Z ya temennya. Soalnya Ultraman Z kan itu dia mau jadi penerusnya kan ya, si Ultraman Zero ya kan. Jadi kayak aku ingin menjadi muridmu ya kan ya, aku akan membuktikan aku itu bisa seperti kamu gitu ya kan, kayak gitu ya kan kalau di Ultraman Z. Kalau ini mungkin karena ngeliat prestasi gurunya mungkin ya, atau bisa bilang juga di masa sekolahnya itu dia kepengen jadi polisi gitu ya, polisi luar angkasa ya teman ya. Jadi kita bisa lihat si Reiji ini tuh berapi-api sekali gitu ya untuk ngadapin para musuh-musuh di Gavan Infinity ini ya teman ya. Akibat terpapar energi khusus yang memperoleh kemampuan untuk melampaui dimensi. Oh, kayaknya setiap member dari Gavan ini tuh punya kekuatan masing-masing ya teman ya. Maksudnya energinya tuh memang udah terpapar gitu ya. Jadi energinya itu udah ada tempatnya kayaknya, udah ada lokasinya gitu. Jadi dari situ ya kan udah pasti dari energi terhubung ke orangnya, makanya juga nanti bisa ada perannya lah ya teman ya. Entah itu dia bisa meluapkan emosinya atau ada kekuatan lainnya gitu ya. Jadi energi ini tuh bisa lebih ya daripada power up atau kekuatan dari Gavan yang biasa ya teman ya. Jadi dengan menjadikan bagian arsip sebagai kedok, sebuah divisi yang dianggapnya itu nggak penting, yang akan melintasi dimensi dan berangkat ke alam semesta manapun ketika terjadi insiden terkait emulgia di berbagai bumi multiverse yang jumlahnya tak terbatas ya. Di setiap misi, ia selalu bertemu seseorang yang menyebut dirinya Gavan. Oh, oke. Kayaknya kalau udah masuk ke Cosmo layer yang lain gitu ya, atau dimensi lain, itu orang-orang udah langsung mikir ini Gavan mana gitu ya kan. Jadi kayak orang tuh udah bisa ngelihat ya kan ya, si Reiji ini tuh datang mungkin dah dalam wujud si Gavannya, atau mungkin juga seperti apa ya teman ya. Tadi aja ditaruhkan itu si Reiji itu kan mau berkelana ya teman ke multiverse lain gitu. Jadi dia bisa lihat kan ya untuk interaksinya nih antara Gavan Infinity, Bushido dan juga Luminous seperti apa ya teman ya. Nah, di setiap misi ya selalu bertemu kan tadi ya, dan juga melalui kesalahpahaman itu kerjasama yang terjalin secara alami dan pendidikan gabungan untuk memburu penjahat Emulgia. Oh, oke. Jangan-jangan Emulgianya itu yang nama penjahatnya lagi ya. Kalau Emulgi ini juga ya tergantung orangnya sih ya. Kalau orangnya itu punya emosi negatif ya otomatis nanti bisa merambat kemana-mana gitu ya. Soalnya kalau emorgianya ini tuh juga jadi source kekuatan yang ada di multiverse itu gitu ya, yang bisa melengkapi ke cosplayer itu, ya berarti udah sangat kuat dong ya temennya. Anggap aja emorgia itu kayak
ini apa, elektronnya Go Buster ya kan ya. Maksudnya tuh kekuatan energi dari elektron kan bisa melengkapi perabotan rumah tangga atau semacam begitu ya. Kalau ini tuh mungkin kehidupan dari setiap Cosmo Layer itu ya kan ya, dan juga ya satu energi-nya itu melengkapi ya teman untuk setiap membernya. Terus ia akhirnya membangun persahabatan yang mendalam dengan Gavan dari alam semesta lainnya, seorang pria karismatik yang tanpa sadar membuat siapapun tertarik padanya. Nah, kalau yang udah nonton trailer saya tadi itu kan saya tambahin info juga ya teman soal catchphrase-nya seperti apa, karena memang dia tuh udah berapi-api sekali gitu ya untuk si Reiji ini. Nah, jadi Kohei Nagata ya, aktornya ini lahir pada tanggal 12 September 1997 di prefektur Kanagawa dan dia berafiliasi dengan Rising Production. Tingginya 182 cm ya teman. Cukup oke ya teman untuk menjadi Gavan ya. Mana yang bilang untuk outfitnya Gavan kali ini tuh lebih oke ya teman, maksudnya sesuai dengan zaman sekarang gitu ya daripada Geki ya. Sebenarnya Geki mau yang zaman dulu ataupun yang sekarang gitu ya, itu tetap oke-oke aja kok ya, karena sama-sama mengusung tema yang serupa gitu ya untuk Gavan Infinity ini. Jadi di tanggal 30 Oktober 2019 ia melakukan debutnya sebagai anggota grup pop pria yaitu Platinum Boys dan single pertama itu Kimi Todoke. Dan di tanggal 30 Januari 2022 ia memulai karir aktingnya di musikal teater ya kayaknya yaitu Touken Ranbu ya, dan pastinya juga sebagai Kakimitsu Koryu. Dan 22 Mei 2023 Platinum Boys mengumumkan di situs web resmi mereka bahwa mereka akan meninggalkan grup untuk fokus ke aktivitas karir solo mereka ya teman ya. Dari tanggal 20 Oktober di tahun yang sama mereka meluncurkan situs fansite masing-masing ya teman ya. Jadi mereka punya fansite-nya juga ya teman ya. Jadi di tahun ini dia membuka penampilan panggung solo pertamanya sebagai Robei Kurisu dalam drama Office Shika Childhood. Oke. Jadi si aktornya ini tuh setelah menonton film Andrew NDR 140, dia memutuskan untuk menjadi seorang yang bisa menginspirasi orang melalui film. Ya kan. Hobinya itu menonton film dan anime serta memelihara tanaman hias. Kaliannya tuh judo, karate, dan renang. Oke, jadi dia tuh suka berlatih memperdadu gitu ya untuk mengembangkan bakatnya dalam seni. Oke, menarik juga. Oke teman, lanjut lagi ke member kedua dari tim Infinity ya teman. Jadi mereka tergabung nih di planet A0073 ya teman. Kayaknya ada Easter egg nih ya teman ya di kode untuk planet mereka ya teman ya. Nah, jadi kita punya Daisuke Date ya yang diperankan oleh Matsunaga Arihiro. Jadi dia adalah seorang rekan satu angkatan dengan Reiji ya sejak sekolah ya kan dari kepolisian. Dari Reiji ia dipanggil Taisang. Ini kayak kapten ya kan ya, Reiji Taisang gitu ya. Ia selalu bersikap tenang, tutur katanya lembut dan pembawaannya halus. Kayaknya ini bisa apa ya, kalau udah dikasih drama konflik nih bisa lebih ini ya teman, lebih naik nih ya kan untuk emosinya ya. Terus bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang berkepribadian kuat dan penuh keunikan termasuk Reiji, ia mampu mengendalikan situasi dengan baik. Oke, jadi mau Reiji seaktif apapun itu ya kan ya. Jadi melihatnya itu mungkin si Date ya legowo lah ya teman ya. Sedangkan pastinya dia tetap lembut juga kayaknya sama si Reiji, atau lagi sama asistennya itu yang sangat cantik itu. Nah, sebagai bagian arsip ya dan juga kepala bagian itu juga, ia mendukung pendidikan yang dilakukan oleh Rei sejak masih mahasiswa. Ia telah mempercayai keberadaan multi semesta yang disebut Cosmo Layer dan terus menelitinya karena tidak memiliki kondisi tubuh khusus seperti Reiji. Nah, ini nih ya kan yang selalu disinggung, kondisi tubuh khusus, energi khusus. Nah, ini berarti orang-orang ini udah dimodifikasi apa gimana ya teman ya? Soalnya tadi itu kita bisa lihat deskripsinya itu kayak tubuhnya itu kayak di apakah gitu ya untuk bisa jadi Gavan Infinity ataupun Bushido dan juga Luminous. Mungkin itu bagian dari latihannya ya teman, yang dari bagian kepolisian angkasa ini, karena kan kita bisa lihat ya banyak sekali divisi-divisi yang ada dan 3 orang terpilih itulah yang akan menjadi Gavan ya teman ya di setiap layernya. Nah, jadi ia tidak dapat keluar dari Cosmo Gavalion saat melakukan perjalanan ke alam semesta yang lainnya ya. Ia memendam keinginan suatu hari nanti bisa berjalan bebas menjadi bumi multiverse ya teman ya. Dan demi mewujudkan impiannya, ia terus melanjutkan penelitiannya. Oke.
Jadi tidak hanya untuk yang bisa menjadi Gavan aja mungkin ya, ataupun bagian dari pelatihan. Ya di sini kan memang tujuannya tuh untuk berkeliling kan, dan juga mencari tahu sih apa aja sih yang ada di luar angkasa sana gitu ya. Jadi pastinya dengan rasa penasaran yang tinggi ya. Oke teman, jadi di sini ada Arihiro Matsunaga ya teman. Dia lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1999. Oh, oke. Jadi ini sama kayak tahunnya ini ya teman, si Sumuri ya. Dia kan 99 juga ya kalau salah ya. Jadi cukup lah ya teman, cukup bagus untuk bisa memerankan karakter seperti ini ya teman. Jadi ya sejauh ini masih oke lah ya teman ya. Untuk tim Infinity tidak terlalu bocil banget lah ya teman ya. Tingginya 171 cm, golongan darahnya itu type A. Dia lahir di prefektur Chiba, Jepang ya teman. Dan hobi dan keahlian khususnya itu bermain bisbol dan juga berenang ya teman. Katanya dia pernah tampil di salah satu episodenya Kamen Rider Kids ya teman. Nggak tahu di episode berapa ya teman ya. Dan juga dia udah bermain di beberapa macam film. Terus juga CM ya kan, stage show juga ada, web dan juga fansite-nya juga ada kan ya. Jadi dia tuh dari True Star ya teman ya, agensi True Star yang juga pastinya banyak sekali talenta di sana ya teman ya. Dan juga dia bergabung dengan grup idol pria yaitu Netsu X ya kan, yaitu dari Light Blue kan, dan pada tahun 2020. Oh, oke. Lanjut kita teman ke member berikutnya nih. Jadi ini masih di tim Infinity. Jadi kita punya Hiruto Yasuda. Dia berperan sebagai Wanibuchi Kiriya ya kan, beserta partner robotnya juga ya kan, yaitu Patoran ya, yang disesuaikan oleh Koyasu Takehito ya. Jadi dia adalah sepasang penyelidik ya elit yang bertugas di divisi investigasi cabang pertama ya teman ya, dan pasnya di cabang Mumi Kepolisian Federasi Galaksi. Karena berasal dari divisi bergengsi, yaitu divisi investigasi pertama, mereka kerap menyombongkan diri dan selalu meremehkan bagian arsip. Oh, oke. Jadi ini sepertinya akan ada lucu-lucu dan juga dinamika juga lah ya teman ya. Mereka sama sekali tidak menyadari jati diri sebenarnya dari bagian arsip tersebut. Keduanya merupakan rekan satu angkatan dengan Reiji dan kolonel sejak masa sekolah kepolisian. Salah satu mereka, Patoran, adalah seorang alien yang berasal dari planet Hyakto. Jadi aktornya yaitu Hiroto Yasuda, lahir tanggal 21 Desember 1998 ya teman ya. Jadi anak yang kelahiran 90-an ya. Oke. Dan juga dia seorang aktor Jepang dari prefektur Hyogo, berafiliasi dengan Cube Co Ltd ya teman ya. Jadi dia bertinggi 179 cm, blood type-nya adalah A ya kan, dan juga pastinya kita bisa lihat ya teman. Hobinya adalah menonton pertandingan baseball, berbelanja, dan juga bermain koto. Apa nih koto ya? Dan juga bola basket dan memasak serta membersihkan mungkin tempatnya ya teman, suka bersih-bersih lah gitu ya. Jadi unik sekali nih ini om-om ini. Dan juga lihat teman, selama masa sekolah menengah pertama, ia menonton film The Last Samurai yang dibintangi oleh Ken Watanabe, yang direkomendasikan kepadanya di kelas bahasa Inggris dan menjadi tertarik pada profesi akting ya teman ya. Pada tahun ketiganya, ia memutuskan untuk menjadi aktor, dan setelah bekerja di perusahaan teater lokal, ia bertujuan untuk memasuki industri hiburan. Ia mulai karirnya bergabung di anggota Cube Infinity Artists atau CIA. Wah, unik juga ya. Sebuah klub pendukung untuk aktor muda yang berafiliasi dengan Cube Inc. Di dalam CIA ini, dia tampil sebagai dari unit Kawa bersama Seiji Kanda dan Yuki Hayashi, dan juga dari grup 323 atau apa ya, bersama sesama pemain yaitu Riku Ichikawa. Dan pertunjukan CIA ini berakhir dengan Super Live Final pada Desember 2023 ya teman. Dan juga ia memiliki kualifikasi termasuk sertifikasi penasihat organisasi dan penyimpanan tingkat 1 serta spesialis sayuran. Oke. Unik juga ya teman. Dari untuk kali ini saya lihat kan untuk interaksinya ya kan, dari si tim Infinity ini kayaknya bakalan ada lawak-lawaknya lah ya teman, soalnya ngelihat interaksinya dengan asistennya ya kan, yang si itu akhirnya tambah nanti. Oke teman, ini dia untuk robot yang akan menjadi partnernya ya kan, dari si Wanibuchi tadi kan, atau Rikiya ya, Rikiya apa Kiriya ya lupa, pokoknya yang namanya tuh kayaknya Rikiya ya teman ya. Jadi ini diserahkan oleh Takehito Koyasu ya teman. Dia lahir di tanggal 5 Mei 1967 kan. Dia salah voice actor ya kan, dari Jepang, dari prefektur Kanagawa. Ia bergabung di agensi T Factory, sebuah agensi
voice actor ya teman, didirikan pada Oktober 1998, dan juga dia punya putra yaitu Koki Koyasu ya kan, dan juga seorang voice actor juga ya teman ya. Jadi banyak sekali nih yang ia perankan ya teman ya, karena betul-betul luar biasa banget nih untuk suaranya yang sangat ciri khas banget dari beberapa anime ya teman ya. Rata-rata sih kayaknya ini ngisi Yu Yu Hakusho, ikannya Gundam, terus juga tadi ada yang mana tadi itu Crayon Shinchan, Kenshin juga ada gitu ya, Evangelion, Pokemon, Initial D, ikan, dan pastinya banyak sekali kan karakter-karakternya ya teman ya. Yu-Gi-Oh juga ada tuh, ikan Beyblade juga ada, Inuyasha juga ada, Shaman King, Final Fantasy, Captain Tsubasa, Fullmetal. Oh, sorry, bukan itu ya teman ya. Terus juga ada Sensei ya. Oh, oke. Menarik banget ya teman. Pokoknya ini banyaknya itu kayak karakter yang terkenal kan. Bleach juga ada di situ ya kan ya. Yang tadi Sage, Gretich, Hexapodus, Soul Eater, Excalibur. Oke, Persona, Trinity Soul. Ini yang termasuk itu ya, yang apa namanya, universe-nya Persona yang kita main itu nggak sih? Terus juga ada ini Metal Fight Big Blade tuh, banyak juga ya teman ya. Dan ini dia ya, langsung saja guys kita bilang, bukankah ini Mai? Oh my god, ini luar biasa ya teman ya. Kita langsung aja bahas untuk waifu pertama kita nih, dan ini langsung saya favoritkan lah ya kan ya. Soalnya ini keinget sama si Izu ya kan di Zero One, atau enggak kayak di Shider atau Gavan juga ya teman, itu Ani ya, yang pastinya mau declaration kah, atau yang dulu juga sama-sama gorgeous ya. Tapi ngelihat ini ya kan ya, untuk outfitnya si waifu kita ini itu keinget sama Smart Lady ya teman ya. Banyak banget juga ini tuh kayak Smart Lady campur beroba ya teman. Oke, masa teman kita bahas di sini ada Agi ya teman ya. Ini keinget nama skillnya di Persona 3 ya teman ya. Tapi namanya itu adalah Artificial General Intelligence ya, disingkat Agi ya. Diperankan oleh Arisaka Kohana ya teman. Wah, oke, menarik sekali ya teman ya. Jadi ini adalah asisten serba bisa otonom berbasis AI. Wow, oke. Jadi ini mungkin kayak Izu juga ya teman, karena kan dia bisa pakai kecerdasan buatannya dari robot gitu ya, dan juga bisa mempelajari bahasa manusia ya teman ya, dan nanti ya bisa bersama si Reiji juga gitu ya. Dia pastinya bagian dari arsip juga ya kan, yang diciptakan oleh Kolonel Date itu ya teman ya, yang mampu membaca lebih dulu maksud dan pemikiran Kolonel maupun Reiji, lalu bertindak secara proaktif. Wow. Meski memiliki wujud fisik layaknya manusia, ia dapat mengubah tubuhnya menjadi bentuk partikel sehingga mampu menyusup kemanapun. Wow, cukup berguna nih ya teman ya, karena partikelnya tuh mungkin bisa kecil itu ya teman, jadi bisa menyusup ataupun menghacking mungkin ya. Jadi ngelihat dari skillnya si Agi ini juga bakalan ditunggu sih ya di seluruh aktivitasnya gitu ya, dan juga sesuai kebutuhan ia juga membantu aktivitas pendidikan dari Reiji di berbagai bumi multiverse ya teman ya. Dengan konversi partikel penyusun tubuhnya, ia dapat mengganti kostum secara bebas dalam heroin di project ini ya. Jadi Arisaka Kohana ini lahir pada tanggal 25 Mei tahun 2008. Oh my god, masih muda sekali ini ya untuk heroinnya, bahkan untuk ciwi-ciwinya juga ya teman ya. Jadi bisa dilihat juga kan ya, untuk asistennya si Reiji dan juga Datesan ini ya, teman, Datesan kali ya, inget di Camder Bird ya teman ya. Nah, jadi oh my god, ini dia dari Amuse ya teman ya. Amuse ini banyak talenta yang berbakat sekali ya teman ya. Betul-betul wah, tak terhingga ya teman ya. Jadi dia tuh lahir di prefektur Hyogo ya teman ya. Dia tuh punya golongan darah A, dan juga tingginya itu 193 cm. Oke. Menarik juga. Jadi dia adalah anggota Amuse Kids, divisi anak-anak dari Amuse, dan muncul dalam video web untuk Subaru dan Panasonic. Pada saat itu nama pengguna adalah Kaihatsu Kohana. Oke. Dia menjadi model eksklusif dari Nico Petit atau Petit Mode di edisi Februari 2019, yang pastinya juga muncul di sampul untuk pertama kalinya di edisi Februari 2021, dan terpilih sebagai anggota pemotretan lokasi Okinawa 2021, serta 5 kali sebelum lulus pada Mei 2022. Dan juga di Juli 2021 yang menjadi model iklan untuk Jenny Love. BTW dia ini ya teman, modelnya dari Vivi juga ya teman ya. Ya pastinya barengan sama Erika Murakami ya teman, yaitu dari Kid Oger kan, yang jadi gambar kiri Oger.
Dia muncul dalam drama Cover Girl yang disiarkan di saluran YouTube Nico Petit TV mulai Agustus 2020. Dan juga muncul dalam drama Sakura Saku yang disiarkan di saluran yang sama mulai Januari 2022. Dia menjadi model eksklusif untuk majalah Nicola mulai edisi Juni 2022. Ia akan tampil di sampul majalah Nicola untuk pertama kalinya pada edisi Mei 2023 dan kedua kalinya pada bulan November ya teman. Dia muncul di sampul majalah Nicola untuk ketiga kalinya pada bulan Mei 2024 dan menjadi presiden Dewan Mahasiswa Nicola pada edisi yang sama, dan itu mulai serialnya sendiri ya teman ya. Sejak itu dia muncul sebagai anggota Imadoki Girl di Mesamashi TV, dan pada bulan September di tahun yang sama ia ditampilkan dalam proyek Girls Crime 2024 Weekly Playboy sebagai remaja yang memimpin generasi berikutnya. Ia menghiasi sampul majalah Nicola untuk keempat kalinya dalam edisi September 2024 dan diumumkan bahwa ia bergabung dalam model eksklusif untuk Vivi mulai dari edisi Oktober 2025. Wah, jadi ini sangat panas sekali kan muncul di majalah dan juga photoshoot gitu ya teman ya. Pasti terkenal nih di sekolahnya ya. Itu dia punya hobinya itu bermain gitar dan juga main skateboard ya temennya, dan sejak kelas 2 SD. Ia menjadi seorang petit mo di kelas 4 SD dan kelas 5 sekolah dasar ya kan, serta perkemahannya itu juga diadakan, dan dia juga mengalami penggalian talas. Apa tuh? Saat masih menjadi model bertubuh mungil, ia berhasil meraih 10.000 pengikut di sosial medianya ya temannya, dan juga dijuluki sebagai pemimpin model. Wih, oke. Ini betul-betul unik sekali kan dari si aktris ini ya teman. Kalian bisa lihat juga kan ya, talentanya itu sangatlah potensial sekali ya temannya. Apalagi tadi kan dia punya berbagai macam relasi dari agensi dan juga dari majalah-majalah hiburan juga ya kan ya. Jadi ini sih imut banget asli ya. Dan lagi-lagi ya masih 17 tahun ya teman ya. Ibaratnya ini betul-betul luar biasa ya kan potensinya ya. Jadi kita bisa lihat kan ya, untuk di sini betul-betul di maksimalkan juga. Kayak di Zetsu juga si Nemu kan 17 tahun ya temennya. Di sini dikasih outfitnya yang macam sekitar segini juga apa nggak kesem-sem gitu ya, yang nonton kayak buset cakep banget ini ya Mai gitu ya. Ini pastinya ini punya saya ini guys ya, Agi nih ya kan ya. Nah harusnya ini all ya temennya semuanya bisa dapat ya teman. Tapi jujur ya guys ya, pas lihat di trailernya tuh oh my god ini siapa nih, ini Beroba ya kan, ternyata Mai ya. Oh my god Mai. Oke, langsung teman kita lanjut ke planet berikutnya. Jadi kita masuk ke planet baru teman, yaitu Alpha 8018 ya teman ya. Jadi di sini ada Aiko Queen Setsuna diperankan oleh Akahane Ryuga. Dia akan jadi Gavan Bushido ya teman ya. Jadi dia adalah chef di luar angkasa Gavan dari bumi multiverse Alpha 8018 ya teman ya. Gavan ini menjabat sebagai komandan pasukan khusus di markas besar pemeliharaan keamanan nih. Jadi bagian seksi keamanan lah ya teman ya. Ia adalah seorang prajurit pendiam yang menjunjung tinggi kode kesatria dan kehormatan. Ini saya bilang juga ya teman ya. Parasnya tuh kenapa awalnya kayak si guru ya kan, Kirame Blue di Kirame Major ya kan ya. Cuman kalau udah kayak ada sifat-sifat apa namanya kayak kesatria gini, mungkin ini ya seperti jiwanya lebih apa ya, terhormat gitu ya, dan juga pastinya punya dinamika juga dengan partnernya ya teman ya. Sebenarnya ia merupakan manusia buatan atau android yang diciptakan untuk keperluan perang. Wah, perangnya itu untuk zaman itu kah ya kan, zaman modern atau zaman yang seperti samurai gitu ya teman ya. Tubuhnya memiliki fungsi regenerasi, perbaikan otomatis, dan ia telah hidup selama ribuan tahun. Wah, ini kalau misalkan core-nya itu diambil, apa jangan dia bisa mati ya temennya. Soalnya kalau misalkan itu adalah core atau skill yang bisa ia gunakan kan untuk kehidupan dia gitu ya, bisa regenerasi ataupun bisa menghidupkan dia lagi gitu ya. Jadi wah, unik juga ya temennya. Selama bertahun-tahun mengembara dari satu planet ke planet lain, Yamai tertarik pada emosi manusia dan mempelajari cara mengelola ekspresi wajah. Jadi ini sangat emosional sekali ya teman ya. Namun karena sejak awal tidak dilengkapi fungsi untuk meneteskan air mata, jadi dia tidak bisa menangis ya. Justru menyimpan kerinduan itu, tindakannya itu ya seperti ya bisa dirasakan aja ya kan ya. Itu adalah seorang pendekar pedang berkaya dua ya kan ya, Nitoryu. Jadi yang unik ini kayak Nagare ya kan di Kyuranger ya kan ya, si Hebitsukai Silver ya termnya.
ini betul-betul unik ya teman ya, karena karakter yang seperti ini tuh biasanya ya teman, biasanya tuh dia punya traumatis atau mungkin yang membuat si Aiko Queen ini tuh mungkin ada punya pas lalu yang kelam mungkin ya, yang pastinya juga dia buat ini untuk menjadikan emosinya tuh terlampiaskan atau tersalurkan atau bisa saling terhubung lah ya teman ya, dari sang pembuatnya dan juga ya si Aiko Queen ini gitu ya. Jadi ini bisa lebih ada bonding ya teman, ini potensinya bisa banget nih kan ya, potensi karakter itu bisa ditingkatkan. Jadi aktornya yaitu Ryuga Akahane, lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 2002 ya teman ya, tingginya 183 cm, blood type-nya adalah A, dan dia lahir di prefektur Nagano ya. Jadi hobinya tuh bermain bulu tangkis, bola basket, renang, dan juga karate. Jadi skillnya tuh dia bisa bermain sepak bola ya teman. Oke. Mari juga, jadi dia punya berbagai macam karya kan, dari televisi, film, stage show, acara, dan semacamnya ya teman ya. Jadi asli ini dari True Start lagi nih kan ya, sama si itu Arihiro Matsunaga ya kan, yang jadi Dati Daisuke tadi ya teman ya. Jadi dari True Star Co.ltd tadi ya teman ya. Oke. Menarik juga ya teman, karena kita bisa lihat ya kan ya, untuk aktornya ini tuh entah kenapa kayak inget sama Spanner ya teman, bukan ya, Spanner campur Shiguru ya teman ya. Dan ini pastinya juga ini berarti lebih kalem ya teman, kalem dan artian ya, dia tuh emang susah gitu untuk apa ya, menggunakan ekspresinya tuh yang lebih sedih kah kan atau gimana kan. Jadi ekspresi sedih itu dimanfaatkan ya teman, dalam emojinya itu kan ada kan emoji sedih ya teman ya. Jadi ya di situ melengkapi juga ya teman, untuk si sifatnya itu memang tidak bisa menangis karena tidak ada programnya ya teman di situ ya. Lanjut lagi, ini dia Mai kedua kita ya teman ya, Mai waifu ini ya. Wow, luar biasa ya teman ya. Jadi di sini ada Anna Iriyama ya teman, dia menjadi Rui Amo. Oh, ini partner setianya nih, walaupun juga kita bisa lihat kan ya, mungkin kenapa keduanya itu bisa seperti terlihat kalem atau mungkin seperti apa ya, canggung gitu ya, karena ya mungkin lihat si Aiko Queen-nya itu juga android gitu ya, dan juga si Amoru ini juga bisa jadi kayak kepala markasnya ya teman ya. Jadi pastinya adalah kepala markas besar pemeliharaan keamanan di bumi ya kan, dari multiverse A8018 ya teman ya. Ia adalah atasan langsung dari Setsuna dan merupakan seorang perempuan ya teman ya. Rui adalah atasan yang sangat kompeten, tenang, dan bermental kuat serta menaruh kepercayaan besar kepada Setsuna. Wajahnya sangat mirip dengan seorang wanita dari planet lain yang pernah memberi nama kepada Setsuna di masa lampau. Oke. Namun Rui masih belum mengetahui fakta tersebut. Oke. Jadi kayaknya juga yang nama yang dikasihnya itu juga akan terhubung ya teman ya, paling tidak lah ya teman ya, yang ngebuat ini itu juga mungkin seperti seorang cewek juga kan ya, cewek yang mungkin tak udah sendirian gitu gimana kan, jadi dia membuat AI atau android seperti Setsuna ini untuk jadi ya seperti yang punya jiwa kesatria atau punya sifat yang terhormat gitu ya, dan itu bisa melengkapi juga kan untuk kehidupan dia mungkin ya. Dan juga dari tim kepolisian angkasa ini ya dibutuhkan dia gitu ya, karena dengan kekuatan samurai atau Nitoryu-nya itu juga bisa lebih baik gitu ya. Jadi Anna Iriyama ini teman-teman, itu dia ex AKB 48. Sekilas ini memang mirip banget ya teman dengan si Reika Shindai ya teman, dari Kamen Saber atau enggak Nashiko Momotusuki ya, rambutnya panjang ada kan ya, itu di Kira Major ya kan, jadi Yodona. Nah jadi Anna Irama ini itu idol Jepang yang dari AKB48, awalnya tuh dari Ken Kyusei, dari pelatihan ya kan dalam grup AKB48 pada tahun 2010, dan di tahun 2011 pada tanggal 24 Juni dia dinyatakan sebagai anggota AKB48 masuk dalam tim 4 ya teman. Dia lahir pada tanggal 3 Desember 1995 ya teman ya. Sekarang umurnya 30 tahun. Wah, oke. Dia lahir di prefektur Chiba, Jepang ya teman ya, dan masih aktif nih untuk dia sebagai aktris ya teman ya. Ia sangat menyukai kelinci. Selain itu ia juga sangat dekat dengan Reina Kato dan Rina Kawaii yang merupakan member dari unit Anri-Re. Hobinya adalah menonton anime, nonton pertunjukan komedi, mendengarkan musik, dan baca manga ya teman. Anime yang ia suka adalah Gintama dan K-On. Wah, oke. Di samping hobinya tersebut ia juga suka dengan pelajaran matematika nih. Wih, cakep nih ya kan ya. Udah cakep, terus juga bisa matematika. Paket komplit nih yang nge-waifuin dia ya temennya, pastinya lah ya kan ya, karena yang
yang ini ya teman, saya lihat juga untuk si Rui Amu ini bisa bertarung ya teman ya. Ya setidaknya ada saingan lah ya kan sama Sabella gitu ya. Yang si Reka Shindai dia bisa tarung gitu ya karena dilatih oleh kakaknya yang keras gitu ya. Masanya si Rui ini nggak bisa gitu ya. Harusnya dia juga bisa bertempur nih dengan permainan pedang. Weh, cakep ya temen ya. BTW itu outfitnya si Rui entah kenapa keinget sama ini ya, cut selectnya di Ultraman Decker ya temen ya, mirip banget ya temen ya dari segi warna gitu ya. Tapi ini tuh kayak apa ya, jaket panjang gitulah kan ya. Outfitnya tuh sama kayak si Reka Shindai ya temen ya, yang dimana itu betul-betul mirip banget ya kan, kayak motifnya tuh Audai ya. Jadi ini lebih taktikal lagi nih ya kan untuk outfitnya. Nah, jadi Unreal ini tuh subunit dari AKB48 yang dibuat untuk mendirikan Ikujinashi Masquerade bersama Rino Sashihara. Wow, oke, dari Anna, Rina, dan Rena. Jadi pastinya sangat menarik ya teman untuk partisipasinya ya teman. Oh iya, dia itu dari agensi otapro.co.cp ya teman ya. Dia lahir pada tanggal 3 Desember 1995 di prefektur Chiba. Dan dia tuh punya golongan darah itu type B ya teman ya. Dan juga punya skill khusus tuh berbahasa Spanyol. Oh oke. Dan juga hobinya tuh dari perjalanan ikannya. Dan juga menonton film, ada balap perahu dan semacamnya ya teman ya. Dan juga dia suka membaca buku favoritnya yaitu Kyoshiko dari Shikimatsu Kiyoshi dan Letter dari Higashino Keiko. Dan favoritnya adalah si ini Gintama ya kan ya, dari juga Keion. Oke, unik juga ya temennya yang si Anna Iriyama ini. Dan juga dia suka maraton ya kan, tingginya tuh 160 cm. Wah, lebih pendek ya temennya. Jadi lihat si Setsuna sama si Rui pas di foto itu kan ya, buset, ini pendek bener ya kan ya. Tapi setidaknya juga bisa lah kan bertarung-tarung gitu ya. Bagaimana juga bisa lihat untuk aksinya ya kan dari si Rui ini, semoga aja bisa apa ya, bertarung juga lah temennya. Soalnya saya melihat nih duel si Setsuna sama si Rui, atau mungkin tag team ya kan ya, Setsuna sama Rui ya kan bertarung, atau mungkin ada romansnya gitu ya. Semoga aja ya temennya, kita tunggu nih. Oke, berikutnya di sini masih di tim sama teman dari Bushido dan kedatangan member yaitu Kepala Biro Keamanan Cabang Bumi Kepolisian Federasi Galaksi ya temannya, yaitu Karilcom Wikless, diperankan oleh Yuta Hiraoka. Dia adalah seorang pria yang usianya tidak diketahui. Ia diyakini terlibat dalam pendirian divisi material. Meskipun merupakan pejabat tinggi di organisasi itu, ia diam-diam mendukung penyelidikan divisi material. Oh, misterius sekali nih tampaknya ya. Dan mungkin akan ada plot twist, tiba-tiba dia jadi Gavan. Nah lo, tiba-tiba ya kan ya. Soalnya namanya itu beda sendiri nggak sih guys? Kayak Karilcom Wikless. Kayaknya nih dia alien juga nggak sih ya temennya? Soalnya bisa bilang juga untuk si nama-namanya kan kayak nama-nama Jepang ataupun nama-nama robotnya lah ya temennya. Jadi ini nama tuh Karilcom Wikless. Wah, jangan-jangan ini punya sesuatu ya ternyata. Soalnya ini kan dari namanya, atau mungkin dari relasinya dengan musuh mungkin, atau dari Gavan Dat, mungkin dari Gavan hitam itu. Jadi kita bisa lihat kayaknya untuk dia kan masuk ke divisi material. Mungkin tuh salah satu divisi yang jarang dinotis ya teman. Tapi divisi itu pun juga selalu apa ya, dicari-cari lah ya teman, karena mungkin menguntungkan atau mungkin ada hal yang disembunyikan. Jadi Yuta Hiraoka ini lahir pada tanggal 1 September 1984 ya teman. Cukup berumur ya teman, tapi bisa bilang ini salah satu potensial yang sangat kuat ya teman ya. Jadi dia adalah aktor Jepang berafiliasi di Muse ya. Lahir di prefektur Hiroshima dan dibesarkan di Waki, distrik Kuga, prefektur Yamaguchi sejak kelas 4 SD ya teman ya. Jadi dia tingginya 178 cm, plot type-nya adalah O, dan juga pastinya di agensi yang pastinya sangat terkenal ya teman ya. Jadi dia ini banyak sekali nih ya teman untuk prestasinya ya teman. Jadi di tahun 2002 dia memenangkan Grand Prix di kontes Junon Superboy ke-15. 2003 itu debut aktingnya di drama TV Lion Sensei. 2005 memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik tahun ini di Academy Awards Jepang ke-28 untuk perannya dalam film Swing Girls. Mulai Oktober 2006 dia muncul dalam 4 drama berturut-turut selama setahun. Buset, aktif sekali ya. April 2009 ia memainkan peran utama pertamanya dalam serial drama TV God Hand Teru. 2010 pertama kali muncul dalam drama Taiga di Ryomaden, dan di bulan Juli di tahun yang sama penampilan pertamanya sebagai voice actor dalam video game Trick Logic ya. 2014 penampilan pertamanya dalam drama luar negeri, yaitu dalam drama Taiwan ya teman ya, Atami Love Song namanya ya.
2016 pertama kali tampil dalam drama pagi di serial Sebab Pinsan ya. Oktober 2017 dia memerankan Mitsuhiko Asami dari series Masterpiece Teater Senin TBS, yaitu Yasuo Uchida Suspense The New Mitsuhiko Asami Series. Oke. Terus 31 Desember 2022 ia mengumumkan pernikahannya dengan seorang wanita non selebriti dalam sebuah pesan tulisan tangan di akun Instagramnya ya teman ya. 9 Maret 2024 anak pertamanya lahir dan laki-laki ya. 4 Maret 2025 ia memerankan Harry Potter dalam Harry Potter and the Cursed Child dengan pertunjukannya di bulan Agustus 2025 ya. Ini kayaknya stage show atau voice actor doang ya teman ya. Nah, panggilannya itu adalah Yupa ya, berasal dari axolotl sebagai hewan peliharaan dia ya kayaknya. Pelihara axolotl katanya. Hana kerakannya di Swingles yang memanggilnya Hirachi. Hiraoka ya temennya. Dia punya 3 adik laki-laki ya kan, dan keempatnya itu adalah kembar. Oke. Ya, anak 3 dan 4-nya ya temennya. Dan ia mulai bermain gitar di tahun pertama SMP-nya ya temennya. Untuk menjadi seorang musisi, ia pindah ke Tokyo di tahun ketiganya ke SMA ya kan, di Takamizu di Iwakuni Prefektur Yamaguchi. Dan setelah mendaftar dan lulus, ia dari SMA Tokyo Jitsugyo. Hobinya bermain sepak bola sejak SD dan juga bergabung dengan tim sepak bola di Hiroshima sejak SMP. Dan selama SMA ia bermain melawan SMA Hiroshima Minami dan tim lainnya ya. Dia lulusan cabang Tokyo dari sekolah musik MI Japan, dan hobinya menonton film, mendengarkan musik dan fotografi ya. Skillnya itu juga bermain musik, dan kan bermain gitar serta bermain piano ya. Ia telah memerankan berbagai macam peran, dari yang awalnya itu lebih muda dan juga sekarang lebih bisa jadi fly juga. Oke teman, lanjut lagi ke dimensi berikutnya yaitu I5109 teman. Jadi kita punya Gavan Luminous nih kan. Jadi ada Koko Nasumi yang berperan sebagai Iwai Kiki ya teman. Ternyata namanya itu ya, terain Kizuki ya teman ya. Jadi dia adalah syarif luar angkasa Gavan dari bumi Multiverse I5109. Gavan di dimensi ini merupakan sosok yang tidak biasa. Meskipun bagian dari forensik, ia tetap diakui sebagai Gavan. Waduh, kenapa nih kan ya? Orang-orang yang ada di dimensi itu tuh kayak betul-betul di panggil tuh Gavan ya teman, kayak orang-orang tertentu aja ya teman ya. Kenapa nih 3 orang ini tuh sangat spesial sekali gitu? Apa mungkin mereka tuh terhubung sama Emorgi mungkin ya? Apa mungkin Emorginya itu memang betul-betul seperti benda yang spesial gitu ya, sampai orang yang terlibat pun juga bisa merasakan kekuatan yang sama gitu ya. Jadi ia memiliki kemampuan penalaran dan analisis yang sangat unggul, namun kepribadian seperti seorang otaku yang akan bergerak lurus pada hal-hal yang menarik minatnya. Kebahagiaan terbesarnya adalah mengetahui, dan di antara semua hal, ia memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap Emorgi. Jadi ini selalu mengkoleksi Emorgi ya teman ya. Jadi kita bisa lihat nanti untuk penjelasan Emorginya tuh setiap ekspresi, setiap kekuatannya seperti apa ya teman ya. Jadi yang mampu memahami bahasa Emorgir ya, kayak Sachika Amane ini ya, dan juga menganalisis situasi secara akurat, lalu memilih perlengkapan paling optimal untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Cakep ini ya. Dan juga betul-betul apa ya, kayak kita bisa dia temennya, untuk si Iwai Kiki ini dia pakai cape gitu ya temennya, dan outfitnya seperti ini. Jadi wah, ini apakah jadi waifu guys ya kan, soalnya ini betul-betul langsung jadi waifu berikutnya ini mungkin ya. Nah, jadi Koko Nasumi ini lahir pada tanggal 4 Mei 2006. Dia adalah seorang artis dan juga model Jepang berasal dari prefektur Osaka dan berafiliasi dengan agensi stiker. Oke. Dan dia memulai modelnya tuh pada usia 5 tahun dan melakukan penampilan drama TV pertamanya pada usia 15 tahun dalam drama Wow Kokoro no Fufufu. Oke. Dan finalis Miss Seventeen 2021 juga ya teman. Dan juga dia memegang sabuk hitam tingkat pertama dalam karate. Wow, oke. Menarik juga nih ya. Soalnya kita bisa lihat teman, untuk Koko Nasumi ini kelihatannya kayak imut-imut gitu ya kan ya, kayak c gitu ya kan ya, kayak di Jack DVD ada tuh ya kan ya, yang mirip ya teman. Tapi kalau misalkan kayak gini biasanya ya teman ya, ngelihat sifatnya tuh betul-betul garang dan juga bisa lebih lebih
tertata gitu ya untuk emosinya kan, karena bisa juga aktif, bisa juga dia tuh lebih barbar juga ya temen ya, apalagi dari segi fightnya aja udah kayak begitu ya temen ya. Tingginya tuh 155 cm, hobinya membaca, memasak, bermain ukulele, dan juga bermain dengan anjingnya ya teman ya. Keterampilannya tuh karate kan, dari tari jazz, serta bermain drum ya teman. Dia juga ambil SIM kelas 1 ya kan untuk mobil pribadi. Wih, menarik banget nih ya teman. Jadi umurnya tuh udah 19 tahun ya temen ya. Tahun ini berarti 20 tahun ya temen ya. Soalnya ini juga masih muda kok ya temen ya. Tenang aja ya kan ya. Ini masih betul-betul fresh nih untuk bisa diwaifukan ya temen ya. Jadi lihat outfitnya kayak gini pun juga apa ya, kirain dia tuh kayak main boxing gitu ya kan ya. Soalnya kayak pakai cape panjang gitu ya kan ya, kayak punya Shiro tuh ya. Jadi ini kayaknya bakalan lebih seperti di dimensinya dia kan. Makanya yang bilang juga ini langsung tertarik dengan dimensi ini teman. Kenapa? Ya, karena pastinya ada partner setianya ya kan. Ini bestinya si Kiki Iwai ya teman ya. Jadi ada Takanari Kotobuki ya. Jadi diperankan oleh Lana Tanida. Ini katanya bukan hanya sebagai asisten ataupun partner aja ya teman. Jadi katanya suatu saat ya, dia bisa juga menggantikan perannya si Luminous ini gitu ya. Jadi misalkan si Kiki ini lagi sibuk mungkinnya, atau lagi ngurusin forensiknya, bisa tuh ya kan si Kotobuki ini tuh jadi Luminous sementara ya teman ya. Jadi untuk ya saling melengkapi aja gitu ya. Dan pastinya dia adalah serkam penyelidik sekaligus partner dari Gavan Luminous. Ia cekatan dan aktif serta unggul dalam penggunaan senjata maupun bela diri. Ia adalah sahabat karib dari Kiki sejak masa sekolah menengahnya, dan sejak dulu berperan sebagai penyeimbang yang sering menganggap Kiki ini selalu berjalan dengan ritmenya sendiri. Kiki memanggilnya itu dengan sebutan Koto. Koto-chan mungkin ya. Nah, jadi ini banyak juga untuk artisnya kan, dia blasteran Brazil dan juga Jepang ya teman ya. Jadi ini dari segi visualnya kayak Flint Goldschwicker ya. Flint Goldschwicker yang pastinya versi dia udah kekar gitu ya, yang pastinya juga bisa bertarung nih, asik nih. Kita bisa lihat lagi nih untuk heroin ya kan ya, di Metal Hero dan juga di yang lainnya gitu ya, itu bisa bertarung seperti ini gitu ya. Sudah kangen sekali gitu kita tidak melihat aksi seperti ini dari si partnernya ya kan, yaitu si Kotobuki ini. Jadi Tanida Lana ini lahir pada tanggal 16 Maret 2008 nih. Nah, ini lebih muda ya teman ya. Ini betul-betul masih bocil ya kan, tapi bisa jadi asisten atau partner atau bestie-nya ya kan ya. Jadi dia tuh model eksklusif dari Pop Teen gitu ya. Dan juga lahir di prefektur Mie ya kan, di Jepang. Tingginya itu 160 cm ya, dan golongan darahnya itu adalah B, dan kita bisa lihat teman, dia udah betul-betul berkarirnya cukup lama ya teman ya. Dan dia adalah finalis dalam kompetisi Miss Seventeen 2020, model eksklusif untuk Pop Teen, dan punya 500.000 pengikut di TikTok dan Instagram, serta menikmati banyak dukungan dari anak muda seusianya. Di tahun 2022 ia muncul dalam drama NTV-Z, upacara kelulusan Kamiya Utako, dan juga di tahun 2023 ia muncul sebagai model eksklusif untuk Pop Teen, dan juga sesekali muncul di acara Sunday Japan di TBS, dan juga afiliasinya tuh di Liz and Crepes atau Liz Media ya teman ya. Dan ayahnya tuh berasal dari Brasil ya kan, dan juga ibunya berasal dari Jepang ya teman ya. Nah itu ya, dari ayahnya Brasil, ibunya Jepang ya teman ya. Hobinya adalah menggambar ya, dan juga menonton film, serta membuat konten TikTok ya teman ya, untuk riasannya. Menarik juga nih. Oh, koreksi dikit teman, jadi tingginya tuh 158 cm ya teman ya. Jadi ya terlihat juga kan ya pas foto di preskon itu, dia paling pendek ya teman ya. Jadi kayak betul-betul masih kicik-kicik gitu ya teman ya. Jadi nama saya kan Liz and Crep kan, atau Risto Budo ya. Menarik juga ya. Dan juga dia tuh betul-betul sangat aktif sekali kan dalam beberapa karyanya kan, dari drama pendek, televisi, dan juga film-film yang terlibat ya teman ya. Menarik sekali nih. Jadi kita bisa lihat teman untuk aksinya seperti apa ya teman ya. Apakah nanti dia bisa seperti kalau di Ultraman tuh ada Andri Minami ya teman ya, dia bisa bertarung dan juga ya bisa jadi bestie lah ya kan ya, untuk sama partnernya gitu ya. Jadi wah, kita tunggu banget nih ya untuk si Kotobuki dan juga Kiki Iwai ini ya teman, seperti apa nih bestinya mereka, relasinya, dan bisa sampai ke agensi kepolisian angkasa ini ya teman ya. Oke teman, ternyata di sini untuk emergennya ada
voice aktornya itu Ayako Kawasumi ya teman, dia juga jadi naratornya loh ya teman ya. Berarti di Gavan Infinity itu kita dihadirkan narator cewek ya teman. Wah, menarik sekali ya teman ya. Jarang-jarang loh ya kayaknya naratornya tuh cewek ya teman ya. Misalkan cowok ya teman, kalau kan di King Oger tuh ada naratornya tuh si Jerami, bisa masuk juga dalam ceritanya kan ya. Wah, penasaran sekali nih untuk voice actors ini ya teman ya. Dan juga untuk berikutnya ada Gavalion Trigger ya, dan juga Cosmo Gavalion System, yaitu disesuaikan oleh Toshiko Seki ya. Koreksi sedikit teman ya, sebenarnya tuh dari Kamen Rider Saber dia juga pernah ngisi untuk Momotaros ya dari Kamen Rider Den-O. Oh, menarik sekali nih. Wah, pastinya bakal penasaran sih teman untuk cast-castnya dan juga peran mereka nih di Gavan Infinity ini. Dan juga untuk tim song dari Gavan Infinity ini akan dinyanyikan oleh Mine ya, yaitu berjudul Love is the Strongest. Oh, menarik sekali teman ya. Jadi bakal ditunggu sekali untuk nyanyiannya seperti apa ya kan, dan juga suaranya ya teman. Pastinya bakalan wah bergelegar nih kan demi project pertama di Gavan ini. Untuk staffnya di sini ada general produsernya yaitu Takehiro Okawa ya kan dari TV Asahi, dan juga chief producer yaitu Reijin Kuchi dari Toei, dan untuk produsernya ada Keisuke Shibataka dari TV Asahi, Choji Nagahashi, Shion Ogasawara dari Toei Agency, ada Ryohei Takahashi dan juga Takuto Watanabe dari Toei, serta writernya itu Atsuhiro Tomioka ya temannya, beserta staff lainnya. Lalu ada direktur Hirofumi Fukusawa ya temannya, dan juga pastinya ada untuk action directornya ya teman, jadi kalau salah si Jun Fujita ya salah namanya ya. Jadi ada ini special effectnya yaitu Hiroshi Butsuda ya teman. Wah, set ya untuk staff ini ya, semoga diberikan kekuatan ya teman, soalnya untuk Hiroshi Butsuda ini tuh udah malang melintang sekali ya teman ya, untuk berbagai series dari Kamen Rider, Presenter, juga Ultraman, bahkan Metal Hero sekalipun ya teman ya, luar biasa sekali nih. Dan juga untuk musik. Oke teman, membahas kita untuk cast dan juga staff dari Gavan Infinity serta detail karakternya ya teman. Dan oh my god, ini sih udah pasti sangat ditunggu sekali ya teman, untuk kita yang menantikan aksi dan juga performa dari si Gavan Infinity ini teman ya, yang saya harapkan juga ini bisa memberikan sajian yang sangat menarik ya teman, terutama untuk beberapa castnya ya, dan juga relasi antara karakternya tuh ya udah pasti sangat diperhatikan ya teman ya. Dan juga bagaimana untuk cara mereka bisa bertarung bersama, dan juga masa lalu serta konfliknya ya teman. Saya harapkan ada potensinya lah ya teman, soalnya beberapa pun juga bisa lah ya teman, potensinya tuh bagus ya. Jadi teman-teman untuk pembahasan lainnya di Gavan Infinity di next episode. Goodbye.